Sallu ala rasulina Muhammadin, sallu ala tabibi qulubina Muhammadin, sallu ala syafi'i qulubina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, hidayah dan taufiknya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga insya Allah kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ritual ibadah yang lain dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sahabat itu dimanapun berada yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia. Kedatangannya diharapkan dan dinantikan oleh setiap orang-orang beriman dimanapun saja berada, termasuk kita semua. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita disampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan tahun ini, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita selalu minta kepada Allah agar kita diberikan keberkahan pada bulan Sya'ban, pada bulan Rajab, dan disampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sahabat YouTube dimanapun berada, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu hal yang menyebabkan manusia itu keluar dari fitrahnya adalah karena didominasi oleh hawa nafsunya sendiri. Nafsu inilah yang menjadi perangkat bagi setan untuk menggoda kita manusia dengan segala cara dan upaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini memerintahkan kita orang-orang beriman agar supaya kita melaksanakan kewajiban, yaitu puasa. Karena dengan puasa nafsu kita insya Allah akan dapat terkendali. Itulah sebabnya disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada mulanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan akal, maka lalu Allah berfirman kepada akal tersebut, "Hai akal, menghadaplah engkau kepadaku." Maka akal pun langsung menghadap kepada Allah. Ketika Allah katakan, "Hai akal, mundurlah," maka akal pun mundur. Maka kata Allah, "Tidak ada sesuatu yang aku cipta lebih mulia daripada engkau, wahai akal." Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu, lalu Allah pun serta merta berfirman, "Hai nafsu, menghadaplah engkau kepadaku."
nafsu itu tidak mau turut dengan perintah Allah. Ketika Allah berfirman, "Hai nafsu, mundurlah engkau," maka nafsu itu pun tidak mau mentaati perintah Allah. Maka ketika Allah bertanya, "Hai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Maka lalu nafsu itu menjawab, "Aku ya aku, engkau ya engkau." Kurang ajar memang ke nafsu. Maka ketika nafsu itu membangkang perintah Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumnya nafsu tersebut dimasukkan ke dalam jurang neraka selama 100 tahun. Ketika Allah keluarkan nafsu itu, lalu Allah pun berfirman, "Hei nafsu, siapakah engkau dan siapa aku?" Maka nafsu itu pun tetap menjawab, "Aku ya aku, engkau ya engkau." Kurang ajar ke nafsu. Maka Allah berikan hukuman yang kedua kali, dimasukkan ke dalam neraka neraka kelaparan selama 100 tahun. Setelah Allah keluarkan dari neraka lapar itu, maka barulah nafsu itu mengakui Allah sebagai Tuhannya dan nafsu itu sebagai hamba Allah yang lemah. Maka kita dapat mengambil satu pelajaran, bahwa dalam diri kita ini ada beberapa unsur nafsu. Ada nafsu yang namanya nafsu malhamah. Ini nafsu urusannya perut. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Maka kalau orang sudah banyak makan, nafsu syahwatnya tidak bisa dikendalikan, maka nafsu itu akan semakin kuat. Maka dengan Allah perintahkan kita puasa, insya Allah kita akan mampu mengendalikan nafsu syahwat kita, nafsu makan, nafsu minum, dan tentunya dengan kita berpuasa kita akan mampu meraih derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu tujuan daripada Allah syariatkan kita berpuasa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu pun mereka berpuasa." Apa salah satu tujuan dan esensi daripada berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa inilah yang merupakan representasi dari kebaikan yang bermuara pada kebahagiaan, dan pada akhirnya kita akan dimasukkan Allah ke dalam satu tempat yang begitu nikmat, yaitu kehidupan di alam surga. Maka inilah target yang harus kita capai. Dengan puasa yang sebenar-benarnya, kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala dan puasa kita, maka insya Allah pasti kita akan memperoleh derajat ketakwaan yang merupakan derajat paling tinggi nilainya di sisi Allah. Allah tidak memandang seseorang akan status sosial, tidak dipandang orang oleh Allah karena pangkat, jabatan, kedudukan, rumah megah, mobil mewah, tetapi yang dipandang Allah adalah kepada seseorang itu nilai-nilai ketakwaannya. Bagaimana Allah firmankan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Semoga insya Allah sahabat YouTube sekalian, dengan puasa kita yang sebenar-benarnya puasa, dipastikan kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa dimanapun saja, dalam keadaan bagaimanapun saja. Kita selalu merasa takut
pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat akan sebuah lagu syair yang dinyanyikan oleh Bang Haji Roma Irama yang berkaitan dengan ketakwaan. Kata Bang Roma begini dalam syair lagunya, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berpunya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.